Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Dewi Nur Rahmalia dengan NPM 5120026 dan Nur Hayati dengan NPM 5120009, Serli Aulia Putri dengan NPM 5120018. Kami dari Fakultas Kesehatan dengan program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik Institut Kesehatan Raja Wali. Kami di sini akan melakukan pemeriksaan hitung jumlah retikulosit dengan metode basah dan kering. Selamat menyaksikan. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui jumlah retikulosit dalam darah dan untuk mengetahui metode perhitungan jumlah retikulosit dalam darah. Prinsip yang digunakan yaitu retikulosit dalam darah diwarnai dengan cara supravital, kemudian jumlahnya dibandingkan dengan jumlah eritrosit dan dinyatakan dalam persen atau promil. Pada tahap pertama, yaitu tahap praanalitik, kami melakukan pengambilan sampel terhadap pasien dan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama-tama, kami melakukan pengambilan sampel kepada pasien sebanyak 3 mili. Setelah darah didapatkan, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi EDTA 10%. Setelah itu dihomogenkan. Lalu, untuk alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu tip kuning, tip biru, penampung limbah, pewarna BCB, sampel, tisu, mikropipet, objek gelas, deglas, pipet, dan mikroskop. Selanjutnya, tahap kedua yang dilakukan yaitu tahap analitik yang merupakan tahap pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Pertama-tama, kami membuat campuran antara pewarna BCB dan sampel dengan cara memipet pewarna BCB sebanyak 500 mikroliter, kemudian memipet sampel sebanyak 100 mikroliter. Kemudian dihomogenkan dan diinkubasi selama 15-20 menit. Pada sediaan basah, diambil campuran antara pewarna dan sampel, kemudian diteteskan pada objek gelas sebanyak 1 tetes. Lalu ditutup dengan deglas dan langsung diamati di mikroskop pada perbesaran 40 kali. Pada sediaan kering, dibuat sediaan apus dengan cara memipet campuran lalu diteteskan ke kaca objek. Setelah itu, diletakkan objek gelas lain di depan tetesan campuran tersebut dengan membentuk sudut 45 derajat. Lalu, digeser mundur hingga menyentuh tetesan campuran. Tunggu tetesan campuran menyebar pada objek gelas spreader, dorong spreader ke depan sampai membentuk peluru atau lidah. Berikut adalah tampilan sel retikulosit setelah diamati. Retikulosit adalah sel eritrosit yang belum matang, dan kadarnya dalam eritrosit manusia sekitar 1%. Retikulosit tampak lebih kebiruan daripada eritrosit ketika diamati. Ukurannya menyerupai eritrosit yakni sekitar 6-9 mikron. Perhitungan. Jumlah retikulosit dihitung minimal 1000 eritrosit. Dalam 1000 eritrosit terhitung jumlah retikulosit sebanyak 8. Maka dimasukkan ke dalam rumus perhitungan jumlah retikulosit dibagi 1000 dikali 100%. 8 dibagi 1000 dikali 100% hasilnya 0,8%.
nilai normal retikulosit yaitu 0,5 sampai 1,5%. Jadi, kesimpulannya, jumlah retikulosit masih dalam batas normal. Berikut adalah tampilan sel retikulosit setelah diamati. Retikulosit adalah sel eritrosit yang belum matang, dan kadarnya dalam eritrosit manusia sekitar 1%. Retikulosit tampak lebih kebiruan daripada eritrosit ketika diamati. Ukurannya menyerupai eritrosit yakni sekitar 6-9 mikron.